siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai pengajian kita hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'du. Pada suatu hari ada seorang penggembala kambing. Beliau merawat, menjaga, memelihara kambingnya bahkan seperti anaknya sendiri. Padahal anak kambing, tapi seperti anaknya sendiri. Jadi dirawat, dipelihara sampai suatu hari diikutkan kontes. Jadi ada suatu perlombaan kontes kambing terbaik. Diperhatikan dari bulunya, diperhatikan dari tanduknya, diperhatikan dari ukurannya. Akhirnya si penggembala kambing yang kita sebut saja bernama Pak Usman, biasa di kampung dipanggil Apa Suman, beliau menjuarai lomba kontes kambing. Dan akhirnya setelah pertimbangan para juri, beliau memenangkan hadiah utama sebesar 300.000 rupiah. Nggak sampai 300 miliar ya, karena cuma kambing. Alhamdulillah, setelah memenangkan hadiah tersebut, beliau dengan senang berfoto selfie, karena cowok namanya selfie, kalau cewek namanya selfiana. Jadi beliau berfoto dengan uang tersebut, diciumnya, dipegangnya, dikipas-kipasnya, sampai tak sengaja uang tersebut, lembaran uang tersebut dipikir lembaran daun oleh kambingnya dan dimakan. Uang tersebut dimakan dan ditelan sampai Apa Suman pun merasa kebingungan. Karena itu uang yang diharapkan akan dibawa pulang menggantikan hutang selama ini membeli pakan untuk kambingnya. Uang tersebut sukses dimakan oleh kambingnya. Dengan kesalnya beliau memukul, menendang kambing tersebut. Akan tetapi uang tersebut tak kunjung keluar dari mulut, bahkan dari pantat si kambing. Akhirnya beliau mendapatkan ide dari salah seorang peserta kontes. Kambing yang lagenyo biasa aja harus terpejit kupi, baru ibu taprut itu itu peng-peng sekalian. Akhirnya dia bawalah ke stasiun kafe untuk menjamu kambingnya minum kopi. Pergilah ke situ. Sampai di situ dia pesanlah segelas kopi, bukan untuk dia tapi untuk kambingnya. Nah, di situ ternyata ada seorang pengusaha besar yang sudah duduk menunggu di situ dan berusaha melihat keanehan yang terjadi. Ada seorang yang menuntun kambingnya ke arena tempat minum kopi yang sangat eksklusif dan memberi minum kopi kepada kambingnya. Tapi ternyata itu tidak berhenti keheranan. Pengusaha yang bernama Haji Badruddin ini melihat setelah diberikan minum kopi, Apa Suman memukul pantat si kambing. Dan ajaib, tak lama kambing menggoyangkan perutnya dan keluarlah uang 100.000 dari pantat kambingnya bersama ya butiran coklat-coklat nikmat tersebut. Itu tidak berhenti, dia minumkan kembali dan kembali dipukulnya pantat si kambing. Haji Badruddin terheran melihat kedua kalinya kambing mengeluarkan kotoran bersama uang 100.000. Lalu Haji Badruddin mendekati Apa Usman. Apa Usman, saya sangat tertarik dengan hal yang saya lihat hari ini tentang keajaiban mukjizat yang Allah tampakkan di hadapan kami. Ada seekor kambing yang bisa mengeluarkan uang. Juallah kambing ini untuk saya. Akhirnya si Apa Usman ini pun menolak hal tersebut sambil berkata, kambing ini tidak saya jual. Juallah kambing ini 5 juta, saya pun beli. Karena harga kambing biasa 1,5 juta. Saya beli 5 juta pun saya beli.
Enggak, saya nggak jual kambing ini karena emang nggak rencana dijual. 10 juta? Enggak saya jual. Dia tetap berkeras Pak Suman untuk tidak menjual kambingnya. Akhirnya Pak Suman kembali dengan kegiatannya karena masih ada selembar yang belum keluar. Dia kembali meminumkan kopinya. Saya nggak ingat apakah espresso atau sangat espresso hari itu. Tapi dia minum sampai kambingnya menggoyangkan perutnya dan memuntahkan, mengeluarkan lembaran uang 100.000 yang terakhir setelah pantatnya dipukul. Haji Badrudin kembali terheran. Saya sangat berniat membeli kambing ini 25 juta. Juallah untuk saya sekarang juga. Mendengar angka yang fantastis, Pak Suman pun deal. Nggak lagi no deal, bukan deal or no deal, langsung dijual 25 juta kambing tersebut. Sang Haji Badrudin senang mendapatkan kambing. Si Pak Suman pun senang mendapatkan uang 25 juta rupiah. Daripada tadi cuma 300.000. Dan besok masuklah di headline koran, Haji Badrudin ditangkap polisi karena dianggap menganiaya binatang, memukul pantat kambing sampai kambing tersebut mati. Dan capek dia pukul, gak keluar uangnya. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di sini. Allah berikan kita kemudahan dalam mencari rezeki. Tinggal datang ke kantor, akhir bulan dapat uang. Nggak perlu mukul pantat kambing seperti Haji Badrudin. Jadi alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita bos yang ganteng, yang alhamdulillah sangat dekat dengan agama dan memfasilitasi acara kita. Saya baru saja hadir di sini, Adi udah diundang lagi. Dan sebenarnya saya senang sekali karena berkumpul. Alhamdulillah ini ada sepupu saya, Balian di sini. Kita sudah berkumpul bersama-sama di sini dalam setiap kesempatan dan saya harapkan agar pertemuan ini bisa hadir kembali, bisa diundang setiap saat. Artinya mungkin saya bukan berharap amplop karena memang tidak perlu, itu nggak perlu. Tapi saya bisa diundang, bisa hadir bersama di sini, bisa berkumpul, saya sudah bahagia sekali. Jadi kalau ada kegiatan atau gathering, bahkan kadang-kadang mohon maaf ada kunjungan tempat orang meninggal, kunjungan tempat siapalah keluarganya yang sakit atau apa, diajak saja juga boleh. Karena memang ini Batavia Prosperindo Finance sudah bagian menjadi dari keluarga saya sendiri. Dan insya Allah saya sangat harapkan Pak Teddy Pak mungkin bisa sering diundang. Karena memang nggak mesti, waduh ini amplopnya belum ada, nggak apa-apa, isinya aja nggak apa-apa. Selawat beriring salam, mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hari ini kita memasuki tanggal 8 Rajab. Kita ketahui 8 Rajab adalah masih masuk minggu pertama, hendak masuk minggu kedua dari bulan yang sangat mulia. Di mana Nabi Muhammad di nanti tanggal 27 kita peringati itu ada Isra Mi'raj, yaitu momen di mana satu-satunya manusia yang hidup di dunia yaitu Nabi Muhammad baginda Rasul kita berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah momen yang sangat langka karena tidak ada satu orang pun di dunia. Bahkan Nabi Musa sendiri pun beliau cuma bergerak kalimullah, artinya mampu berbicara dengan Allah. Tapi Rasulullah kesayangan kita, beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan itu hanya satu-satunya manusia. Sedangkan kita yang hadir pada hari ini sebagai umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku maka akan bersamaku dalam syurga. Dalam syurga nantinya Allah memberikan juga fasilitas ini untuk kita. Di setiap hari Jumat kita dapat fasilitas untuk melihat Allah. Kita berkumpul semua melihat Allah. Allah tidak bertempat, Allah bukan di syurga, tapi kita diberikan fasilitas untuk melihat Allah. Bagaimanakah nikmatnya berjumpa dengan zat yang selama ini memberikan kita nafas, memberikan kita nyawa, memberikan kita makan, memberikan kita uang, memberikan kita kehangatan dalam keluarga, memberikan kita pasangan-pasangan yang selama ini sayang dengan kita, memberikan kita rasa cinta, rasa kenikmatan tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia. Dan inilah yang kita harapkan. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini, yang berkumpul di tempat ini, Allah kumpulkan kita kembali bersama semua di syurga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasa cinta kepada Rasulullah inilah yang diteruskan oleh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan semua ulama yang mu'tabar. Kata ikraman wa ta'dhiman ulun tuan, yang pertama sekali pastinya kepada Pak Teddy yang selalu menginisiasi, memfasilitasi dan mengorganisir kegiatan ini. Semoga ini selalu menjadi berkah rahmat bagi beliau dan seterusnya kepada seluruh kita semua yang hadir pada hari ini. Rasulullah bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki atas kebaikan. Tadi ada Pak Musliadi yang membuka acara ini. Beliau juga memfasilitasi, yang menyediakan kue, yang ngangkat minum, yang gelar tikar, yang hidupin lampu, yang buka pintu, yang hidupin AC, dan yang datang pada hari ini. Insya Allah Allah berikan kemuliaan, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan kemudahan dalam apapun yang dilakukan, karena kita semua hadir pada hari ini untuk sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kembali kita masih setia belajar dan mengkaji kitab Mau'idatul Mu'minin. Kitab ini adalah saripati daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini dinaikkan oleh teman saya Tengku Ridwan Haji Ali 2 minggu yang lalu di Islamic Center waktu khutbah Jumat di situ. Dan memang kitab ini sangat menarik sekali. Bahkan hari ini kalau yang ada waktu, Abu Mudi, pimpinan pesantren Daya Mudi Mesra, sampai hari ini masih mengajar untuk kita semua masyarakat yang bukan santri Daya. Setiap hari Rabu, itu khusus untuk alumni dan umum, beliau mengajar kitab ini. Jadi kitab ini memang kitab yang beliau masih ajarkan sampai sekarang. Kenapa? Karena kitab ini bukan hanya tasawuf. Nanti kita belajar juga tentang fikihnya, tentang tauhidnya dalam kitab ini. Kitabnya kecil tapi alhamdulillah unik dan menarik sekali, karena memuat segala sesuatu yang mungkin belum kita ketahui atau belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan seperti biasa dalam pengajian ini kita akan membuka sesi tanya jawab di setiap pengajian. Artinya dalam setiap pembacaan kitab ataupun syarah penjelasan nantinya, itu nanti kita buka sesi tanya jawab terus. Artinya siapa yang bertanya langsung di tangan dan silakan interupsi, silakan dipotong, nggak perlu nunggu sampai habis. Kenapa? Kadang-kadang kita kan pas dibilangin pas kita kepengen nanya, kalau ditunggu nanti pas lupa. Jadi dan pastinya seperti biasa untuk yang bertanya tetap Ustadz sediakan ya pulsa Rp10.000 yang bisa kita gunakan untuk menelpon orang-orang yang terkasih. Kalau ada, kalau masih jomblo ya udah simpan aja. Kalau yang jauh-jauh, yang LDR nih kayak Pak Teddy mungkin nggak cukup ya pas gitu. Ya, itu baru dengan ya casnya, belum dengan power banknya. Luar biasa. Luar biasa. Kita masih hari ini belajar di ujung kitab Fadilatul Ilmi. Jadi kemarin kita sudah bacakan ayat dan hadisnya tentang fadilah daripada ilmu. Dan hari ini kita akan coba sedikit bagaimana kita bisa belajar tentang apa yang dijelaskan dari wasiat Luqman bagi anaknya. Kemarin kita sampai pada hadis Rasulullah, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Kelebihan orang alim di atas orang yang abid, di atas orang yang beribadah, seperti kelebihan bulan purnama daripada bintang-bintang lainnya. Mungkin kita lihat, bayangkan, bandingkan orang yang wajahnya ganteng, yang wajahnya tampan seperti pria yang hadir di sini, wajah cantik seperti para wanita yang hadir di sini. Kalau diibaratkan seperti bulan purnama, dari jauh pastinya, kalau dekat nampak jerawatnya. Tapi perbandingan bulan purnama dengan bintang gemintang, seperti itulah perbandingan orang yang punya ilmu dengan orang yang cuma beribadah. Artinya orang yang berilmu dia punya asas, punya dasar, punya basic dari apapun yang dia lakukan. Jadi tidak sekedar hanya melakukan, tidak sekedar hanya beribadah, tapi dia punya dasar. Ini sebenarnya yang paling penting. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak punya dasar, maka kita hanya akan sekedar nampak melakukan. Begitu kita digoyang dengan fitnah, digoyang
dengan apapun permasalahan di dalam dunia, kita akan kembali jatuh dan terhempas dalam lubang kenistaan. Pernah ada suatu kisah di mana seorang raja yang menjabat menjadi raja di masa yang sangat muda, di usia yang sangat belia. Jadi beliau menjabat raja, umurnya masih muda belia, bukan balia ini, tapi memang muda belia. Jadi beliau saat itu tidak punya pengalaman. Saat beliau duduk di kursi raja, beliau galau, takut apa yang harus beliau kerjakan. Beliau berpikir, ini aku duduk di kursi kerajaan, aku harus kerjain apa ya? Karena memang dia tahu suatu pepatah itu, seberat-berat pekerjaan akan terasa ringan bila tidak dikerjakan. Ya, akhirnya nggak ngerjain apa-apa dia. Dia pikir, ini aku supaya tetap jadi raja, supaya tetap dihormati, supaya tetap diagungkan sampai akhir usiaku, bagaimana caranya? Kalau aku sudah menjabat menjadi presiden, bagaimana agar aku bisa menjabat 2 periode? Kalau aku sudah menjadi anggota DPR, bagaimana aku biar dipilih kembali? Kalau aku sudah menjadi pemimpin, bagaimana agar orang-orang semua cinta kepadaku? Baik kita pemimpin rumah tangga, pemimpin di kantor, dia kepengen agar dia tetap di posisi tersebut. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang penasihat kerajaan. Dan saat itu mereka memberikan saran, wahai raja kami, kalau Anda ingin jabatan Anda kekal, maka Anda harus dekat dengan para ulama. Anda harus dekat dengan ahli ilmu. Anda harus belajar caranya daripada para ulama, orang-orang yang mengerti ilmu. Karena Allah pernah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ada di depan. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak cukup pengetahuan. Akhirnya beliau kumpulkan orang-orang yang bersama dia, yang dekat dengan ulama. Coba cari para ulama yang ada di kampung kita, di sekitar kampung kita, saya gaji. Saya kumpulkan mereka agar mereka menjadi penasehat saya. Jadi penasehat, bukan penasakit. Jadi memang orang untuk dikumpulkan supaya dia bisa mendapat manfaat dari ulama tersebut. Dia kumpulkan, dan para ulama ini akhirnya berijtima, berkumpul agar pemimpin raja ini selalu melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Jadi nasihat ulama ini setiap ada, Pak, ini bagus lakukan Pak, karena ini kebaikan. Kita kumpulkan hari Jumat, ini orang untuk ngaji Yasin, pahalanya untuk Bapak. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 470 orang ini kumpul, ada? Kurang ya? Ya kurang sedikit lah. Nah, orang yang kumpul ini semuanya, pahalanya untuk Bapak. Begitu disampaikan, oke, kita buat pengajian, buat majelis taklim. Dia ikuti saran-saran para ulama. Pak, ini jangan dilakukan karena ini berdosa. Dia tinggalkan. Dan akhirnya Allah anugerahkan suatu hal yang tidak pernah ada pada raja-raja sebelumnya. Beliau hidup dan memimpin selama 400 tahun. 400 tahun beliau menjabat untuk menjadi raja. Raja yang sebelumnya tidak pernah ada yang bisa sampai umur kekuasaan seperti itu. Dan luar biasa, hal ini berlangsung setelah 400 tahun. Beliau tiba-tiba pada hari itu goyang karena basic ilmunya gak ada. Beliau melakukan ibadah, melakukan kebaikan, menjauhkan keburukan, tapi beliau cuma mendengar nasihat. Beliau sendiri tidak ikut belajar. Beliau sendiri tidak memahami. Beliau cuma mendengarkan bisikan-bisikan orang di sampingnya. Pada saat itu muncullah sesuatu yang tidak disangka, tidak diduga, yaitu datang iblis ke tempat beliau, raja tersebut, menyamar menjadi seorang manusia dan berkata, wahai raja, engkau sudah menjadi orang yang sangat hebat. Engkau sudah menjadi orang yang paling dikdaya, paling super power. Tahukah engkau, sebenarnya engkau itu bukanlah manusia biasa. Engkau bukan manusia. Karena manusia pasti akan mati. Ada manusia yang mati umur 60, 70, 80, 100. Ada yang sampai 200, tapi tidak ada yang sampai 300.
Anda hari ini 400 tahun menjabat sebagai raja. Luar biasa. Dan saya memberikan rahasia bahwa sebenarnya Anda bukan manusia. Anda adalah Tuhan. Anda adalah menciptakan orang ini. Tapi mungkin Anda tidak ingat masa lalu Anda. Anda adalah Tuhan dan Anda sebenarnya yang patut disembah oleh mereka. Buktinya Anda tidak mati. Nggak pernah ada umur manusia sampai 400 tahun. Andalah manusia yang paling hebat. Tapi sebenarnya ini terjadi karena Anda bukan manusia, Anda adalah Tuhan. Sampaikan ini kepada masyarakat Anda agar mereka menyembah Anda. Dan insya Allah umur kepemimpinan Anda akan terus bertambah sampai selamanya. Dan Anda akan jadi pemimpin yang paling dicinta oleh rakyat. Karena beliau tidak punya basic ilmu, beliau beribadah atas dasar bisikan. Beliau tidak punya akidah yang kuat sebagai pondasi. Bahkan beliau sendiri tidak tahu dirinya siapa. Awaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama adalah mengenal Allah. Bagaimana beliau bahkan tidak mengenal Allah, bahkan dirinya sendiri. Beliau tidak tahu dirinya siapa. Pas dibilang dirinya Tuhan, beliau langsung percaya. Dan akhirnya beliau umumkan ke masyarakat. Wahai masyarakatku, wahai wargaku sekalian, sebenarnya aku tidak ingin membuka rahasia ini. Tapi di usia kepemimpinanku yang 400 tahun, aku ingin sedikit membuka rahasia bahwa sebenarnya aku adalah Tuhan. Kata raja tersebut. Sembahlah aku, karena aku adalah abadi, tidak akan mati selamanya. Kalau kalian menyembahku, maka aku akan turunkan berbagai permata emas dari langit untuk menjadi kesejahteraan dan kemakmuran bagi kalian. Rakyatnya pun bingung dengan perkataan rajanya. Dan Allah wahyukan saat itu di masa Bani Israil, Allah wahyukan kepada nabi yang hidup di zaman itu, bukan rasul, sampaikan kepada raja tersebut. Kalau dia tetap pada pendirian seperti itu, maka Allah akan timpakan azab kepadanya. Selama dia istiqamah pada jalan Allah, maka Allah akan memberikan istiqamah, juga memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Tapi kalau dia melenceng dari jalan Allah, hati-hati, azab Allah sangat pedih. Begitu diingatkan, raja tersebut tidak percaya, maka terjadilah apa yang dijanjikan oleh Allah. Masyarakat melakukan kudeta, masyarakat melakukan demo, dan saat itu mereka masuk merengsek ke dalam kerajaan, membawa pedang, menghunuskan pedang yang sangat tajam, dan mereka berhasil memotong leher raja tersebut tepat di usia kepemimpinannya yang ke-400. Karena dia memimpin tanpa ilmu. Dia cuma beribadah tapi tidak punya ilmu, dan inilah bahayanya. Saat itu masyarakat berhasil mengeluarkan 700 kapal berisi emas penuh dari kerajaannya. 400 tahun dia memimpin, dia berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang yang sangat besar. Seandainya dia tetap istiqamah, maka Allah akan tetap memberikan kekuasaan kepadanya, memberikan uang, memberikan harta kepadanya. Hari ini kita semua yang berkumpul di sini miliki ilmunya, miliki apa yang menjadi basic pengetahuan kita. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, bagaimana kita bisa memiliki apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk menuntutnya melalui para nabinya. Kita menuntut ilmu agama, kita menuntut ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu fikih, yang menjadi basic kita dalam beribadah. Insya Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Allah akan berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Bagaimana kita memilih Batavia Prosperindo Finance ini sebagai tempat bekerja kita? Kalian dulu bekerja di BRI, keluar masuk ke sini. Dan insya Allah inilah pilihan terbaik. Bagaimana kita di sini tempat beribadah, kita bersahabat, berteman, berkeluarga di sini, sama-sama menuntut ilmu, dan ini menjadi ladang amal kita. Insya Allah Allah berikan kita kemudahan rezeki kita dengan sebab kita menuntut ilmu. Insya Allah. Selanjutnya kita mulai pengajian hari ini. Sambungan kemarin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin. Wa min wasaya Luqmanan li ibnihi, dan daripada wasiat Luqmanun li ibnihi bagi anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama'a, duduklah engkau beserta para ulama.
Luqman menasihati kepada anaknya agar sering duduk bersama dengan para ulama. Wazahimhum birubataika, dan rapatkanlah dengan kedua lututmu. Artinya apa? Akrablah dengan mereka, para ulama, para orang-orang ahli ilmu. Di sini ada Abu Mudi, ada Abu Tumin, ada ulama-ulama besar. Dekati orang tersebut. Wazahimhum birubataika, artinya dekati mereka, rapatkan lutut kita. Begitu kita duduk rapat dengan para ulama, tatema yang pesada ulai tuut dengan ulama, artinya apa? Kita bisa akrab, bercengkrama dengan mereka. Dan ini sangat bagus. Kenapa? Fa innallaha subhanahu yuhyil quluba binuril hikmati. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Bagaimana saat kita mendengarkan aliran-aliran ilmu, butiran-butiran ilmu, hati kita hidup, hati kita bahagia, hati kita senang mendengar itu. Allah hidupkan hati kita. Kama yuhyil arda biwabilis sama. Seperti Allah hidupkan bumi dengan cucuran air hujan. Begitu banyak kisah hikmah yang kita petik dari para ulama. Mungkin hari ini kita nggak bisa mendengar pengajian setiap hari. Ada yang bisa lihat pengajian saya, mungkin ini nama saya di Facebook dan di YouTube kalau mau lihat. Karena kalau lihat cari Ustadz Gunawan mungkin nggak semua dapat. Di situ saya ada posting beberapa video. Di Instagram, kalau Instagram terbalik malah Gunawan Mirza saya buat karena sering disebut dengan Gunawannya. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita bisa pelajari, kita bisa amalkan, dan sedikit apa yang kita pelajari tapi istiqamah kita lakukan, insya Allah Allah berikan kemudahan. Hari ini kita tahu bagaimana dengan sholat duha membuat rezeki kita bertambah. Sholat duha 2 rakaat saja setiap hari, tapi istiqamah itu jauh lebih baik. Dan kita lihat banyak perubahan-perubahan yang Allah berikan. Kadang-kadang hari ini kita targetnya cuma dapat orang yang closing cuma 1 orang. Tapi dengan sholat duha ada orang yang mau join, yang mau gabung, yang menjadi nasabah kita, mungkin banyak orang yang bisa berkumpul. Hari ini kita kenal dengan orang-orang hebat. Allah perjumpakan kita dengan orang-orang terbaik di tempatnya. Contoh, misal hari ini saya bekerja di kantor bupati, tepatnya di bagian pengadaan. Seluruh pengadaan nantinya itu berada di bawah saya. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau beli mobil, yang mau beli kendaraan pun, atau mau apapun, itu biasa berhubungan dengan saya. Kalau untuk Pemda, tapi orang-orang yang sudah punya mobil dinas yang ingin nambah, ingin segala macam, mereka biasa dihubungkan dengan dealer, dengan showroom. Kalau mereka kepengen menambah ataupun kepengen berinvestasi, kepingin tambah peluang usaha lainnya, mungkin kita bisa kenalkan dengan Batavia Prosperindo. Dan ini orang-orang yang kita kenal, Allah lah yang selama ini memperjumpakan kita dan mereka, dan inilah menjadi sumber rezeki kita. Hari ini kita nggak tahu, Allah yang muqallibal qulub, Allah yang membalikkan hati. Orang yang nggak mau gabung sudah mau gabung. Kita yang tugasnya marketing, tugas kita ada target closing, Allah yang sampaikan itu. Bagaimana keluarga kita yang selama ini anti dengan yang nama finance, tapi mungkin dengan kita yang ngomong, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan kita rezeki dengan berkat sholat duha kita, mungkin dengan berkat kita menuntut ilmu. Dan insya Allah mudah-mudahan harta yang kita dapatkan bisa menjadi membawa berkah dan membawa kita ke dalam syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke kitab Fadilatut Ta'allumi, fadilah belajar. Tadi fadilah ilmu, ini fadilah belajar. Ammal ayatu faqauluhu ta'ala, adapun ayat yang berhubungan dengan ini, firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Ini surat At-Taubah ayat 122. Jadi di dalam ayat ini Allah jelaskan, seandainya tidak ada satu kelompok dari sebuah kaum yang mereka mau belajar ilmu agama. Hari ini di samping kita banyak finance, ada SMS di sini, ada banyak finance lainnya. Di sini kita salah satu finance, salah satu perusahaan yang mau mengadakan event ini, dan Allah memuji kita. Kenapa? Kita mau punya semangat, dan ini tentunya dedikasi tinggi dari Pak Teddy. Dengan beliau memerintahkan kita, menyuruh kita mengorbankan, meluangkan waktu
kita. Silahkan nggak kerja barang 1,5 jam untuk sama-sama kita menuntut ilmu. Karena ini akan membuat prospek yang luar biasa. Bagaimana setelah kita belajar pada hari ini, kita semangat. Kita tahu, kita belajar 1,5 jam, Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan nantinya. Kenapa? Karena ini jauh lebih besar, jauh lebih baik daripada apa yang kita habiskan waktu selama ini dengan bekerja. Kalau kita cuma bekerja, maka kita cuma akan menghasilkan profit ataupun keuntungan sekian. Tapi kalau kita punya ilmu dan punya semangat etos kerja, maka kita akan lebih mantap. Seperti kita mantap dengan seseorang. Kalau sudah mantap, maka menikahlah. Kalau sudah mantan, maka buanglah mantan di tempatnya. Jadi kadang-kadang mantap ini yang susah. Bagaimana kita bisa bersama dengan seseorang lalu kita mantap, bisa akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini yang lama di kita. Kita pikir dan lama. Kadang-kadang kita bingung, apa yang harus saya sediakan lagi? Oh, saya sudah punya, Ustadz, saya sudah punya kehidupan yang mapan, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya semuanya, tapi saya masih belum mantap. Nah, mantap ini yang lama sebenarnya. Bagaimana? Kadang-kadang kita sudah punya mobil apa tuh yang biasa ada di peribahasa tuh? Xenia, Xenia payung sebelum hujan. Udah ada mobil Xenia misalnya, tapi masih belum punya CR-V gitu. Ya, kadang-kadang kita memang masih merasa belum cocok. Dan kadang-kadang Allah berikan untuk orang-orang yang mantap, yang punya istiqamah, yang punya suatu keyakinan, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan nantinya. Orang yang belum punya rezeki tapi ingin menikah, Allah bukakan rezeki. Begitu juga dengan pergi ke Baitullah. Yang belum punya rezeki tapi mantap ingin niat ke tanah suci, insya Allah Allah mudahkan rezekinya. Hari ini saya ikut mengajak, kalau mau gabung, kebetulan saya punya program. Kalau mau gabung, saya berangkat tanggal 25 April 2019. Karena memang kami ada edaran dari Mendagri, untuk pegawai negeri nggak boleh berpergian ke luar negeri seminggu sebelum pemilu dan seminggu setelah pemilu. Itu tanggal 25 itu seminggu setelah pemilu. 25 April saya akan berangkat umrah, tapi ada program tambahan. Kita insya Allah mungkin berangkat pertama, berangkatnya dari Lok Sumawe, naik pesawat dari Lok Sumawe, jadi nggak naik bus. Kalau naik bus tuh orang biasa, ini orang eksekutif, naiknya naik pesawat dari Lok Sumawe. Pesawat dari Lok Sumawe ke Medan